Nah, saudara-saudara, karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, maka sekarang kita bisa diselamatkan atau dibenarkan dengan sangat mudah, yaitu hanya dengan iman atau percaya kepada Kristus. Kalau kita mau ditebus dari kutuk hukum Taurat, atau mau diselamatkan atau dibenarkan, sekarang itu sangat mudah, yaitu hanya dengan iman kepada Kristus. Kita tidak perlu lagi berbuat baik, amal saleh dan sebagainya, karena Kristus sudah melakukan itu semua bagi kita. Kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk melakukan apapun supaya kita bisa diselamatkan, karena Kristus sudah melakukan itu semua. Dia sudah mengatakannya sudah selesai. Kalau sudah selesai, maka tidak ada lagi yang harus kita lakukan. Yang perlu kita lakukan hanyalah beriman kepada Dia. Kalau kita beriman kepada Dia, kita akan diselamatkan, kita akan dibenarkan, kita tidak akan lagi mengalami hukuman kutuk yang ada pada kita. Coba kita perhatikan Galatia 2 ayat 16. Di sana dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Di dalam Galatia 7 ayat 7, 9, 11, 14, 26, 24 dan 26. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, dengan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dengan percaya kepada Kristus, kita bukan hanya dibenarkan, tetapi kita juga pindah dari keadaan terkutuk menjadi keadaan yang diberkati. Perhatikan Galatia 3 ayat 9 dan 14 tadi. Ayat 9-nya dikatakan, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi orang yang percaya Yesus, dia sudah pindah dari sebelumnya, dia adalah orang yang terkutuk, menjadi orang yang diberkati di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, orang berdosa adalah orang yang terkutuk di hadapan Allah. Tapi orang yang sudah percaya kepada Kristus adalah orang yang diberkati di hadapan Allah, karena mereka percaya kepada Yesus yang sudah menebus atau menanggung kutuk itu bagi mereka. Jadi saudara, bagi saudara-saudara yang belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, sadarlah bahwa saudara adalah orang yang terkutuk di hadapan Allah. Tidak peduli saudara sedang sehat-sehat saja. Kalau saudara bukan orang percaya, sekalipun saudara sedang sehat-sehat saja, saudara ada orang yang terkutuk di hadapan Allah. Tidak peduli kehidupan rumah tangga saudara aman-aman saja, kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara adalah orang yang terkutuk. Jadi saudara, terkutuk dan diberkati itu bukan dilihat dari bagaimana hidupnya di dunia ini. Kalau kita pernah mendengar atau membaca kisah Lazarus dan orang kaya,
Kira-kira dari kedua orang itu, orang kaya yang begitu kaya dan Lazarus yang begitu miskin, kira-kira di dalam pandangan kita, mana orang yang diberkati dan mana orang yang terkutuk? Mana orang yang terkutuk dan mana orang yang diberkati? Pandangan dunia pasti mengatakan Lazarus adalah orang yang terkutuk, makanya dia miskin, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, dan bahkan dia harus menunggu makanan dari meja orang kaya itu. Kehidupannya sangat kacau balau, bahkan dia sakit-sakitan, sakit borok. Tapi pandangan dunia juga mengatakan bahwa pasti orang kaya itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Karena dia adalah orang yang kaya, punya rumah yang besar, punya makanan yang banyak, dan sebagainya. Itu pandangan dunia. Tapi pandangan firman Tuhan berbeda. Tidak peduli saudara orang kaya, kalau saudara bukan orang yang percaya kepada Kristus, saudara adalah orang yang terkutuk. Makanya orang kaya itu mati masuk neraka. Itu artinya dia bukan orang percaya, dan karena itu dia adalah orang yang terkutuk. Perhatikan bagaimana kata-kata Yesus, bagaimana nubuatannya Kristus tentang sikap dan kata-katanya kepada orang yang terkutuk, yang pada akhir zaman atau di hari penghakiman, di dalam Matius 25 ayat 41. Dia mengatakan kepada orang-orang yang tidak percaya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat." Jadi orang yang tidak percaya adalah orang yang terkutuk di hadapan Allah. Tidak peduli dia orang kaya, tidak peduli dia mempunyai uang banyak, harta banyak, hidupnya aman-aman saja, dijauhkan dari problem, sakit, penyakit, dan sebagainya. Tidak peduli. Kalau dia bukan orang yang percaya, dia orang yang terkutuk. Tapi kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, tidak peduli, sama seperti Lazarus yang miskinnya luar biasa, dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan karena dia beriman atau percaya kepada Kristus. Jadi kalau saudara, sekalipun saudara miskin, saudara melarat, saudara tidak punya apa-apa di dalam dunia ini, saudara bukan orang yang terkutuk, tapi saudara adalah orang yang diberkati karena saudara beriman kepada Kristus. Karena semua kutuk yang saudara alami sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib. Jadi pada waktu saudara percaya kepada Kristus, semua kutuk itu sudah ditanggung Kristus dan saudara menjadi orang yang diberkati. Perhatikan Matius 25 ayat 34. "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Jadi orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang diberkati. Orang yang tidak percaya adalah orang yang terkutuk. Tapi ada banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak merasa dirinya adalah orang yang terkutuk di hadapan Allah. Karena itu saudara, saudara adalah orang yang berdosa. Saudara orang yang terkutuk di hadapan Allah. Jika saudara belum sampai saat ini percaya kepada Kristus, segera percaya Dia. Kalau tidak, saudara tetap orang yang terkutuk di hadapan Allah, baik dari dunia ini sampai nanti pada hari penghakiman. Dan Dia mengatakan, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk." Dan jika nanti salah satunya adalah saudara, jangan kaget. Karena memang orang yang tidak percaya Yesus adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi saudara, inilah yang dapat kita pelajari hari ini. Mengapa Yesus harus disalibkan? Mengapa Dia harus disalibkan dan mati di atas kayu salib? Karena tidak ada apapun, baik perbuatan amal saleh kita, yang dapat menyelamatkan kita selain penebusan Dia di atas kayu salib. Dan Dia juga mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Kita yang seharusnya menderita mengalami itu semua, tapi Dia mau menanggungnya. Dia mau menanggung kutuk itu di atas kayu salib.
bagi kita supaya kita bisa menjadi orang yang diberkati. Karena itu saudara, kita harus bersyukur. Karena Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib bukan dengan cara yang lain, tapi dia disalibkan supaya dia bisa menanggung apa yang sudah kita renungkan dan pelajari malam ini. Karena itu, Kristus sudah mengalami kematian yang begitu menyakitkan, terkutuk, rendah, atau hina dan memalukan, untuk menyediakan satu-satunya jalan keselamatan bagi saudara. Kalau saudara percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara bukan hanya akan diampuni dan diselamatkan atau masuk surga, tetapi saudara juga akan menjadi orang-orang yang diberkati. Pertanyaannya adalah, maukah saudara percaya kepada Yesus Kristus? Kalau saudara mau menjadi orang yang diberkati, saudara harus percaya kepada Dia. Tapi kalau saudara mau tetap menjadi orang yang terkutuk di hadapan Allah, abaikan Dia. Dan kalau saudara sudah percaya kepada Kristus, maukah saudara memberitakan Injil supaya lebih banyak orang yang bisa percaya kepada Kristus? Ini perlu kita renungkan bersama-sama. Yang belum percaya, segera percaya. Yang sudah percaya, beritakan Injil kepada orang lain, agar orang lain juga bisa percaya kepada Kristus dan juga diselamatkan dan terlepas dari hukum kutuk dan menjadi orang-orang yang diberkati. Dan biarlah kita semua di hari penghakiman nanti dapat mendengar kata-kata, marilah hai kamu yang diberkati. Amin.